Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran kita yaitu usul fikih. Sudah bait yang ke-6. Wa rubbama yuf'alu lil makruhi mubayyinan annahu litanzihi. Bait ketujuhnya fasara fi janibihi minal qurab kan nahyi ayyasraba min pamil kirab wa rubbama yuf'alu lil makruhi, dan kadang-kadang sesekali Nabi yuf'alu lil makruhi, yaitu melakukan perbuatan yang makruh. Mubayyinan annahu litanzihi, hal keadaannya menjelaskan makruhnya itu litanzih, makruh litanzih, bukan makruh litahrim. Makruh ada dua, ada makruh litanzih, artinya makruh yang boleh dilakukan, padahal Nabi ini bersifat ismah, terpelihara dari segala perbuatan sekalipun yang makruh, dia tidak akan melakukan karena dijaga oleh Allah Subhanahu. Tapi kalau dia mubayyinan litasri, menjelaskan untuk syariat, untuk agama, itu yang namanya makruh litanzih. Atau makruh litanzih, makruh yang memang boleh siapapun melaksanakannya, termasuk Nabi. Tapi makruh litahrim tetap haram. Jadi warubbama yuf'alu lil makruhi, terkadang, sesekali, kadang-kadang yuf'alu lil makruhi, yaitu Nabi melakukan perbuatan yang makruh, mubayyinan annahu litanzihi, hal keadaannya menjelaskan syariat dan juga menjelaskan bahwasanya yang dilakukan oleh Nabi itu makruhnya makruh litanzih. Wa fihi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad yuf'alul makruhu al manhiyu anhu mubayyinan zalikal fi'li annal manhiya anhu litanzihi la litahrimi. Ini syarahnya. Wa fihi, dan padanya, pada ini bait, lagi-lagi selalu lafaz wa fihi, haknya domir muraji'nya kepada bait. Artinya wafihi, dan pada ini bait, pahamnya, mafhumnya, maksudnya annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qad yuf'alu, qad masuk ke PL mudhari. Tuh, kadang. Qad masuk ke PL madi, seperti qad qomatis shalah. Qad itu litakrib. Jadi kalau udah qomat, udah nggak boleh tuh. Takribannya kalau udah qomat itu udah dekat sembayang, udah jangan bergerak lagi. Qad qomat, qoma itu PL madi, masuk qad. Jadi kalau qad yang masuk ke PL mudhari, terkadang, sesekali, kasuistis. Qad yuf'alu lil makruhi. Jadi qad yuf'alu lil makruhu al manhiyu anhu. Sungguh Nabi sesekali atau kadang mengerjakan perbuatan yang makruh, al manhiyu anhu, yang memang perbuatannya itu pada dasarnya al manhiyu anhu, yang dilarang darinya. Tapi di sini mubayyinan zalikal fi'li,
hal keadaannya menjelaskan demikian itu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi, annal manhiya anhu litanjih, bahwasanya larangan yang dilarang darinya itu litanjih, untuk yang boleh, la litahrim, bukan untuk yang haram. Apa perbuatan Nabi yang dia lakukan yang sifatnya makruh? Di antaranya Nabi lagi menjelaskan pasoropi janibihi minal qurab kannahi ayyasraba min pamil kirob. Pasoro, maka jadilah, pijanibihi, pada sisi yang lainnya, sisi Nabi melakukan perbuatan yang makruh, tapi karena Nabi yang nyontoinnya itu litasri, untuk agama, minal qurab, itu bagian daripada ibadah. Beda kita. Ya, kita juga kalau kita lagi nyontoin anak muridnya, ada kendi, umpama kendi, tuh bahasa saya tuh kendi, atau air kulkas, air botol, ente kokop klek 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 klek, itu makruh. Dan makruhnya litanjih, buat kita ngerjain itu makruh. Tapi kalau Nabi, dia ngerjain perbuatan makruh juga karena nyontoin buat umat, jadi tasri namanya, buat syariat, maka dia minal qurab, itu juga ada pahalanya. Jadi pasorof bijanwi, maka jadilah pada sisi yang lainnya, di satu pihak itu makruh, tapi di satu pihak buat Nabi qurab. Qurab itu hanya ibadah, ada pahalanya. Kita juga kalau nyontoin sama anak murid kita, benar-benar anak murid kita kagak paham, kita contohin, ya. Dulu di kampung saya masih kecil itu gayung, ada tempayan, ada gayungnya dari batok kelapa itu, dikokop, kita kadang-kadang digebuk, digeprak sama ibu kita, jorok banget lu. Nah itu makruh. Minum di botol, minum di kendi, kok 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 kok. Minum di apa namanya, ya di botol, di kendi. Dulu bahas ada kendi, cocot kendi, ketel. Nah lu ada lagi ketel. Nah, kanahi ayyasroba min pamil kirob, seperti larangan ayyasroba, bahwasanya minum, min pamil kirob, dari mulut kendi, mulut ketel, mulut botol, dikokop, jijik orang. Tatkala jijik itu makruh, makruhnya litanji, boleh. Kalau andai kata teman ente mengiyakan, silakan. Nah, tapi Nabi tatkala dia mencontohkan, sekalipun itu perbuatan yang makruh, yang walhal padahal Nabi itu terpelihara daripada perbuatan makruh, makanya di sini dikatakan qad yub'alu. Nah, qad yub'alu lil makruhi, kadang wapihi annahu yasirul fi'lu fi janibi minal gurbati allati tusabu alaiha. Wapihi, dan pada bait yang ketujuh ini, yang pasara fi janibihi minal qurab kannahi ayyasraba min pamil kirab. Wapihi, dan maksud ini bait yang ketujuh, annahu, bahwasanya, yasirul fi'lu, jadilah itu fi'il, pijanibi, pada sisi yang lainnya, minal kurbati, daripada bangsa ibadah, buat Nabi yang nyontoin, allati tusabu alaiha, yang adalah diberi pahala di atasnya. Wazalika lima fihi minal bayani,
Demikian itu bagi apa-apa padanya minal bayan, daripada penjelasan, menjelaskan, mencontohkan, menjelaskan. Ini buat saya mencontohkan, atau buat antum semua ini namanya makruhnya litanzih, boleh ente lakukan. Namun kalau seperti apa juga makan, seperti ente namu disediain nangka tuh. Nangka kalau ente udah comot pakai tangan, udah ambil pakai tangan, ente balikin lagi, ada bekas tangan, itu makan. Makruh tanzih, orang kagak mau lagi, jijik jorok, ngupil pan orang, banyaklah. Misal zalika annahu sallallahu alaihi wasallam naha anis surbi min afwahil girobi. Jadi di sini kalau ente baca girob bikasril qaf itu daripada girbatun, artinya wadah, tempat. Girbah itu tempat air zaman Nabi. Kalau ente baca bidomil qaf kurob, itu artinya ibadah. Itu awas nih, ini mustaknya nih, kirobun apa kurobun, kiroba atau koroba, kirob kurob, awas. Koruba, kiroba, beda itu, sedikit aja beda itu, awas. Makanya hati-hati untuk bahasa Arab. Misal zalika annahu sallallahu alaihi wasallam, seumpama yang demikian itu, Nabi perbuatan yang makruh dia kerjakan dan dia kasih tahu ini makruhnya litanzi, dan buat Nabi itu ada pahalanya. Misal zalika, seumpama yang demikian itu, annahu sallallahu alaihi wasallam naha anis surbi min afwahil qurabi, bahwasanya Nabi melarang daripada minum di mulut teko, mulut kendi. Nabi melarang, makruh. Perbuatan yang dilihatnya itu enggak etis, enggak beradab, enggak elok, makruh itu yang begitu. Ngupil makruh, gigit-gigit baju makruh, gigit-gigit tangan depan orang, gigit tangan di mulut makruh. Min afwahil kirabi bikasil kopi jam'u gurbatin, dari mulut girbah atau girob bikasil qaf. Coba lihat kitabnya anak-anak, dibacanya dengan kasr qaf, dibacanya kirob, jangan kurob. Kalau kurob itu makanya di atas bait, bait, coba bait, lihatnya tuh, pasara fi janibihi minal kurob. Itu kurob itu artinya ibadah, tapi kan nahi ayyasraba min pamil kirob, ada kurob ada kirob. Al kirobu bikasil kopi, yaitu dibaca dengan kasrah qaf, jam'u girbatin. Jadi kirobun, kirobani, girbah. Orang Arab qaf dibaca ga, kola dibaca gola. Saja dibaca gala aja, galah. Jam'u kirbatin wahia mahallul ma'i. Apa itu girbah? Girbah itu wahia mahallul ma'il masnu'i min jildil ghanami. Wahia, dan bermula girbah, lafaz hiya domirnya kembali ke girbah muannas, mahallul ma'i yaitu tempat air, al masnu'i yang terbuat atau dibuat, min jildil ghanami dari kulit kambing. Zaman Nabi itu teknologi masih ya tempat air dari kulit kambing, tempayan, tempat mandi.
Ada kulit kambing, kemudian lagi kulit onta. Summa qad suriba minha, kemudian sungguh telah dijadikan tempat minum darinya. Satu lagi, wa fi'luhul markuzu fil jibillah kal akli wasurbi palaisa millah. Bait yang ke-8, wa fi'luhul markuzu, dan perbuatan-perbuatan yang bersumber fil jibillati, pada jibillah, kebiasaan atau naluri. Ada naluri, ada insting, beda ya. Kebiasaan atau bahasa kita karakter. Nah, wa fi'luhul markuzu fil jibillah, dan perbuatan-perbuatan yang bersumber pada karakter, pada kebiasaan, kal akli, seperti makan, wasurbi, dan minum, palaisa millah, itu bukan agama. Pada dasarnya makan itu bukan agama. Karena yang namanya manusia yang bernapas itu, dia jibilinya kalau lapar makan, haus minum. Kambing, kerbau sama. Mau makan pakai mulut, kayak pakai apa, kayak itu bukan agama. Tapi ketika nanti sudah diatur oleh agama, tuh, itu namanya nanti bukan jibilah lagi, tapi as-syariah. Jadi karakter ada dua, ada yang betul-betul jibili, hewan ataupun makhluk yang hidup itu perlu makan, kambing, kerbau, dan lain sebagainya. Manusia perlu makan. Seperti manusia kalau mau makan kayak kerbau, ya silahkan. Kerbau nggak ada perintah makan pakai tangan. Kerbau makan pakai mulut langsung. Kita juga pakai mulut juga. Cuman tuh, di sana nanti bahwasanya kita diperintahkan itu makan dengan tangan kanan, ya, dan cebok dengan tangan kiri. Tuh. Kita lihat. Fal millatu as-syari'atu, maka yang dinamakan millah itu adalah syariat agama. Wal jibillatu al-khuluqatu, jibillah itu karakter, kebiasaan. Wa fihi anna ma kana min af'alihi sallallahu alaihi wasallam ma kana markuzan fil jibillati allati la yahlul insana minha kal qiyami wal qu'udi wal akli wasyurbi la yu'addu zalika millatan. Wa fihi, dan pada ini bait, anna makana min af'alihi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka markuzan fil jibillah, apa-apa yang bersumber pada karakter, kebiasaan, allati la yahlul insana, yang tidak sunyi oleh manusia, artinya ada, wajib manusia, minha, diantaranya kalkia, berdiri, duduk, makan, minum, la yu'addu zalika millatan, ai syariatan, itu tidak dianggap agama. Duduk ya duduk aja, mau duduk mana kayak, duduk aja. Tapi nanti kalau duduk itu, duduk sembahyang gimana, duduk iftiras gimana, duduk tawarruk bagaimana, sila bagaimana, nah itu udah masuk ke syariah. Jibili yang bangsa syariat. Tata'assa bihi fiha, syariatan tata'assa bihi fiha, yaitu syariat yang diikuti dengannya padanya. Bal huwa indal baji lil ibahati, bahkan di sisi Imam Baji ini mazhab Malik, lil ibahah, mubah, duduk makan itu mubah. Cuma nanti tatkala kita udah disuruh istinja pakai tangan kiri, makan dengan tangan kanan, tuh ka'aklihi bil yamini wastinjahi bil yasar, nah itu udah nggak boleh lagi kita makan pakai tangan kiri.
setan. Li'annaha al-qadrul muhaqqaqu, karena bahwasanya kekuatan atau kemampuan yang pasti. Wal haramu wal makruhu mutanafiyani anhu, haram dan makruh itu saling menafikan. Artinya kalau dibilang haram hilang makruh, kalau dibilang makruh hilang haram. Dah demikian tuh sudah sampai bait ke-8. Nanti insya Allah kita lanjut ke bait 9 dan sebagainya. Cukup? Ya.